Oke, kita lanjutkan tadi terkait dengan eh, analisis wacana ya. Oke, jadi kalau yang tadi wacana lisan ya dari lisan tadi ya. Kalau wacana tulisan yang ditulis. Kemudian kriteria wacana itu pertama ada topik ya, kemudian ada kohesi dan koherensi, tiga ada tujuan, ada teks dan konteks dan konteks. Ya, topik. Nah, topik apa yang muncul ya? Topik itu merupakan pernyataan pendek tapi berisi hal yang luas sehingga dapat dimaknai oleh pendengar dan pembaca, eh, ya. Kemudian topik topik dapat dipahami dengan menyimak tuturan atau tulisan. Kemudian topik perlu dijabarkan sehingga makna yang disusun dari beberapa kalimat menjadi utuh, ya. Kohesi. Nah, kohesi merupakan kepaduan antara unsur sintaksis yang satu dengan yang lain, termasuk konteks dalam satu wacana yang berkaitan satu dan lainnya. Contoh, Rina ingin mendapat IPK 4. Hal itu membuatnya semangat belajar. Hal itu menunjukkan keinginan dia dituju, yang akan dituju oleh Rina. Ya, hal itu adalah konteksnya apa? Nah, jadi ingin mendapatkan IPK 4. Nah, bagaimana ingin mendapatkan IPK 4 yaitu dia ingin menjadi semangat belajar. Kemudian koherensi. Koherensi adalah kepaduan hubungan antara makna dan antara bagian-bagian dalam wacana. Contoh, kerjakan ujianmu dengan serius. Kamu dapat meraih nilai yang optimal. Ya, koheren. Jadi koheren itu ya antara kalimat makna yang pertama dengan kalimat makna yang kedua itu sama gitu ya. Nah, jadi ketika serius ya tentu kita meraih nilai yang optimal. Nah, kalau dengan serius kamu tidak meraih nilai yang optimal berarti salah penulisan kalimatnya. Kemudian tujuan ya, tujuan dari suatu wacana dapat fungsi informatif ya, sifatnya yang pertama bisa tujuan emotif ya atau sikap ya, persuasif atau asosiatif. Keteraturan memiliki keteraturan kohesi maupun keteraturan dalam logika yang masuk akal baik dalam kata, frasa, klausa, kalimat maupun alenia ya. Kemudian konteks. Nah, konteks adalah situasi yang melingkupi teks, baik situasi pembicaraan, pembicara, pendengar, waktu, topik, tempat, adegan, peristiwa, bentuk, kode, dan media. Ya, konteks adalah kesejajaran, koordinatif, dan hubungan teks dengan teks lain. Secara ringkas dapat dipahami bahwa terdapat sebuah teks yang tercipta karena berkaitan dengan teks lain. Nah, contoh analisis misalnya seorang dosen mengetahui bahwa salah satu mahasiswanya melakukan plagiat. Ia memanggil mahasiswa tersebut dan berkata, "Wah, bagus sekali tulisanmu dan sangat layak mendapatkan nilai A." Konteks ya, kalau kita analisis dia ini adalah dosen. Nah, mahasiswa tersebut itu adalah mahasiswa yang melakukan plagiat. Nah, konteksnya, wah bagus sekali tulisanmu dan sangat layak mendapat nilai A. Memiliki makna menyindir ya. Konteks kalimat sebelumnya yakni seseorang dosen mengetahui bahwa salah satu mahasiswanya melakukan plagiat. Kemudian wacana lisan adalah tuturan yang memuat gagasan, maksud dan tujuan. Jenis wacana lisan ada monolog, dialog dan polilog. Ya. Jadi monolog itu ya cerita ya yang dipandu oleh satu orang gitu. Kalau dialog kan ada dua orang ya. Polilog banyak orang. Nah, kemudian bentuk wacana lisan itu ada ceramah atau pidato, ya, percakapan, kemudian ujaran tuturan, kemudian sastra lisan, ya. Nah, jadi tugasnya teman-teman mencari video pendek, ya, di TikTok Short atau Reels yang berisi ujaran, analisis topik, tujuan, konteks dan konteks kohesi dan koreksi wacananya. Nah, jadi materi ini ya, nanti teman-teman silahkan membuka apa TikTok atau short video atau reels video tidak bebas tapi ya saya nanti carikan linknya yang teman-teman bisa lebih gampang jadi bukan TikTok yang sembarangan dan lain-lain sebagainya.
Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.